Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita waktunya belajar sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar semuanya? Sehat. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Wahlul min lisani yafqahul qawli. Bizikni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Amin. Sekarang pelajaran kita hari ini tentang ini ya, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, capaiannya yaitu kita sampai memahami kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam dan dapat menganalisisnya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu ya. Apa itu rahmat? Siapa yang bisa jawab? Memai bisa jawab tuh, Bu. Memai. Rahmat itu pemberian. Iya. Tetangga saya, Bu, Rahmat, Bu. Kasih sayang, Bu, kasih Tetangga sayang. saya, Rahmat. Itu nama ya. Kemudian rahmat itu dari mana kita mendapatkan rahmat? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Semua yang kita dapatkan sekarang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alam semesta. Segala ciptaan Allah, Bu. Ya, betul. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. masuk makhluk hidup ya. Segala yang di bumi. Maka itu alam semesta. Alam semesta adalah apa, Bu? Adalah apa si Mei? Apa, Maisaro? Tidak, Bu, enggak. Alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mei ini menjawab aja nih. Kemudian, nah ini ada surah Si Mei ini. yang difirmankan Allah bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai apa? Rasul. Ya, sebagai Rasul untuk menjadi rahmat bagi Segala alam. Sekarang kita mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad dulu ya. Ya, Bu. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Oh, beda ini. Kita mencintai Nabi Muhammad, kita mengenali dulu siapa beliau ya. Jadi ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nasab bapak beliau bertemu pada Nasab bapak ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Hilab. Jika dirunut sampai atas nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim bapak orang Arab al-Musta'ribah. Kemudian sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu terkenal sebutan sebagai Al-Amin, ya, yaitu orang terpercaya, dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan biologis ya yang sukses ya, mensukseskan mendamaikan melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah di Nah, sekarang kita masuk ke
Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu, mereka menganut ajaran oleh Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang ya, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Namun, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadilah keterputusan risalah tersebut ya, dan akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Nah, berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal inilah yang menjadi pimpinan berhala-berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Oke, sampai di sini dulu materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang kalian melakukan kerja ke kelompok. Jadi bentuklah kelompoknya menjadi 4 orang dan silahkan berdiskusi, mengumpulkan informasi dan saling bertukar informasi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam dan juga tentang kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Kemudian kalian masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan ya. Setelah itu masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok yang lain akan menanggapi hasil presentasinya, kemudian saling bertukar informasi dan saling bertukar pemikiran. Ibu kasih waktu untuk berdiskusinya selama 10 menit ya. Oke, setelah itu kalian siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, diwakili oleh ketuanya. Sudah siap? Oke, Bu. Siap, Bu. Udah, Bu. Sudah. Setelah dipresentasikan, kalian memberikan kesimpulan ya dari hasil kerja kelompoknya. Bu, si Meme melempar-lempar, Bu. Oke, diharap tenang dulu. Meme ini Pokoknya jangan berisik ya. Melempar, Pak. Melempar-lempar, Bu. Kena punggung saya, Bu. Sakit. Siapa yang sudah siap? Jahil nian itu. Siapa sih yang jahil nih? Kasih hukuman, Baik, Bu. Jangan mengatakan jahil ya, karena jahil itu artinya bodoh. Si Meme lagi. Boleh mengatakan usil. Oh gitu ya, maaf. Ganggu terus, Bu. Dia nih lempar-lempar kertas nih, nah. Sebelum kalian mengerjakan dan berdiskusi, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Sudah paham, Bu. Paham. Silakan untuk mengerjakan kelompoknya. Ya, Bu. Oke. Sekarang kalian sudah mempresentasikan ya. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah menyembah berhala dan batu. Nah, masyarakat Mekah menganut ajaran tauhid ya sebelum menyembah berhala dan batu tadi.
yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. itu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Ya, Bu. Ini Nabi kada ada. Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Namun sepeninggal Nabi Ismail, mereka mulai berpaling ya dari Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang mereka yang berkembang di masyarakat Mekah, yaitu sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhurnya. Sehingga datanglah agama Islam yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh Alam. ya, Alam. yang mengajarkan bahwa kita harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hasil kerja kelompoknya tadi dikumpulkan jadi satu ya dengan nama yang ada di kelompoknya. Nanti Ibu koreksi lagi. Untuk pelajaran berikutnya kita belajar tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, untuk pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Oke, Bu. Makasih, Bu, ilmunya, Bu. Apa nak? Ada yang masih mau bertanya? Tidak, Bu. Mau tanya, Sudah, Bu. kita pulang, Bu. Ya Allah. Istirahat dulu, Pak, makan. Oh, iya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.